Lu pernah nggak sih nemu produk-produk dari brand terkenal, tapi namanya itu diplesetin? Kayak Adidas jadi Adibas, Nike diplesetin, dan lain-lain segala macam. Sebenarnya produk-produk KW ini tuh nggak cuma ada di satu jenis produk doang, tapi ada di banyak jenis produk kita sehari-hari. Mulai dari fashion, elektronik, rokok, dan lain-lainnya. Bahkan kita bisa lihat tuh ya di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya kan ada pedagang-pedagang yang jual celana, jual baju, atau jual jaket gitu. Itu pakai brand-brand terkenal, tapi ya sebenarnya tuh produknya adalah produk-produk KW. Tapi lu pernah kepikiran nggak sih, kira-kira kenapa ya banyak produk-produk KW khususnya di Indonesia? Dan kenapa gitu ada orang yang udah tahu nih ini adalah produk KW, tapi mereka itu tetap beli gitu? Dan sebenarnya siapa yang diuntungin ini semua? Dan apakah ini punya dampaknya kepada ekonomi di negara kita? Nah, mungkin video kali ini gue mau bahas kenapa banyak produk-produk KW di Indonesia. So, disimak sampai habis. Ini adalah hal yang paling fundamental banget dan hal yang bisa dibilang paling realistis lah dari kenapa maraknya produk-produk KW khususnya di Indonesia, yaitu ada gap pemisah antara pendapatan dan juga gengsi. Mungkin kalau kita mendengar kata gengsi, konotasinya itu seringkali negatif ya, kayak buat apa sih gengsi gitu kan, kayak orang lain juga nggak peduli, bla 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 segala macam. Tapi secara realitanya, di lingkungan sosial kita, gengsi itu tuh menjadi suatu hal yang sulit untuk kita hindarin gitu. Mungkin kalau lu adalah orang yang gak gengsian, ya bisa aja gitu kan. Tapi kan nggak menjamin apakah semua orang di luar sana tuh berpikir sama kayak lu juga. Di luar sana tuh nyatanya ada banyak orang-orang yang bahkan mereka tuh udah niat untuk gak mau gengsi ya. Tapi faktor lingkungannya mereka itu tuh mendukung mereka untuk beli barang-barang tersebut. Sedangkan kalau misalnya mereka nggak punya barang-barang kayak gitu, ya mereka bakal dikucilkan, mereka bakal dikatain segala macam. Nah, alhasil inilah ngebuat kenapa banyak orang itu akhirnya memutuskan untuk beli produk-produk yang KW. Sekalipun mereka tahu nih kalau itu adalah produk yang KW. Sekarang lu lihat ya, harga produk dari brand-brand terkenal itu bisa sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata di negara kita. Kayak brand-brand Nike, Adidas, Uniqlo segala macam aja yang bisa dibilang itu nggak begitu yang tinggi banget lah gitu. Itu kalau dibandingin dengan rata-rata penghasilan di negara kita, itu bisa dibilang tuh sangat tinggi gitu loh. Bahkan masih banyak juga orang yang harus nabung berbulan-bulan buat dapetin satu produk tersebut. Atau bahkan yang lebih parahnya deh, kita bisa lihat iPhone gitu misalnya. Di negara kita aja, untuk lu bisa beli iPhone dengan penghasilan rata-rata ya di negara kita, lu tuh harus bisa nabung sampai berbulan-bulan, bahkan sampai setahunan lebih. Itu perhitungan yang gila banget ya kan. Harga barangnya tinggi, sedangkan pendapatan tuh rendah gitu. Di satu sisi, ini ada gengsi juga nih, yang ngedorong banyak orang untuk maksain gitu, dari penghasilan yang mereka punya buat dapetin produk yang secara looks-nya itu sama. Alhasil, produk KW ini bisa menjadi sebuah solusi yang instan. Karena dengan keluar uang yang ratusan ribu doang mungkin ya, atau yang jauh lah lebih kecil dibandingkan dengan harga produk yang aslinya, lo bisa mendapatkan barang yang secara penampilan, secara looks itu sama gitu dengan produk tersebut. Walaupun tentu ya secara fungsi pasti akan berbeda. Karena logika dari orang-orang yang membeli barang-barang KW seperti itu, ya mereka berpikir lebih baik keluar uang 300 ribu buat dapetin produk yang hampir-hampir sama lah gitu secara penampilan, daripada mereka tuh harus keluar uang 3 juta rupiah untuk dapetin produk yang secara looks itu sama. Walaupun memang ya kayak tadi gue bilang, pasti akan ada perbedaan yang signifikan gitu dari produknya ketika lu pakai beneran atau ketika lu pegang aslinya gitu. Ya bisa jadi yang KW itu kan bisa lebih gerah gitu kan, atau kayak lebih ngepres banget atau gampang rusak segala macam. Pasti akan ada perbedaan yang signifikan. Nah, jadi kalau ditanya alasan utama kenapa barang-barang ini tuh bisa marak di mana-mana, ya karena memang demand-nya ada, dan demand-nya itu berasal dari orang-orang yang gengsi. Nah, tapi kan gengsi ini tuh kita nggak bisa sekedar menjustifikasi orang-orang yang gengsi ini aja ya. Karena ya kayak tadi gue bilang tuh, ada faktor lingkungan. Makanya muncullah tuh kayak FOMO, nggak mau ketinggalan sama orang lain, takut direndahin sama orang lain segala macam. Karena kita nggak bisa pungkiri nih, kalau masyarakat Indonesia ini masih banyak yang bersifat kolektif. Jadi mereka itu ikut-ikutan dari apa yang dia ikutin sama banyak orang. Jadi ketika banyak orang beli barang A gitu misalnya, ya dengan harga yang mahal sekalipun, ya mereka akan ikutan beli tapi dengan harga yang lebih murah. Atau ya dengan barang-barang KW tersebut lah gitu, yang secara looks-nya sama, tapi secara harga itu jauh lebih murah dibandingkan dengan yang aslinya. Karena masih banyak ya budaya atau lingkungan di Indonesia yang menilai orang lain itu berdasarkan dari apa yang dikenakan di dalam dirinya gitu, atau apa yang melekat di dalam diri dia, ketimbang hal-hal lainnya yang nggak terlihat di permukaan, kayak sifatnya, karakternya, dan lain-lainnya. Ya mungkin itu dilihat, tapi first impression orang-orang itu pasti kan dari looks-nya. Dan banyak juga orang yang menilai kira-kira orang ini tuh mampu atau enggak berdasarkan dari barang yang dia punya. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue, ya apa hubungannya, ya nggak sih? Toh banyak gitu orang-orang di luar sana yang kelihatannya tuh barangnya branded-branded semua, tapi utang pay later tuh ada banyak banget. Jadi kalau menurut gue nggak ada korelasi sih antara barang yang dia punya dengan uang yang mereka punya. Apalagi nih ya, FOMO itu didorong sama tren media sosial. Sekarang lu lihat ya, ada banyak influencer, selebgram, dan lain-lain. Itu mereka menciptakan standar visual yang tinggi. Nah, alhasil cara ini tuh secara langsung mendorong orang-orang tuh buat lebih FOMO lagi terhadap produk tersebut. Bahkan produk yang tadinya itu sebenarnya biasa aja, itu tuh bisa digoreng-goreng terus. Jadi produk yang mahal, gara-gara ya FOMO dari influencer.
Jadi sebenarnya kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang beli produk KW sekalipun dia itu tahu kalau itu adalah produk yang KW, ya karena perpaduan dari itu semua. Kayak mereka FOMO, mereka gengsi gitu. Dan gengsi mereka itu tuh didorong sama media sosial dan faktor-faktor eksternal lainnya. Mungkin kalau kita berada di lingkungan yang nggak mendorong kita buat beli produk-produk itu semua gitu ya itu masih oke lah, kita masih bisa menahan diri kita. Sisanya tinggal ke diri kitanya, apakah kita orang yang FOMO atau enggak. Tapi buat mereka-mereka yang berada di lingkungan yang seperti itu, kayak tadi gue bilang, ya pasti tentu akan ada dorongan lah buat mereka gitu. Kecuali kalau mereka tuh nggak mau bersosialisasi dengan lingkungan mereka yang seperti itu. Nah, itu tadi kita ngebahas dari sisi kenapa banyak masyarakat Indonesia itu masih suka beli barang KW, sekalipun memang ya mereka tahu itu barang KW. Sekarang kita ngomongin ke regulasi dan hukumnya. Atau apa sih ngebuat produk-produk KW ini tuh bertebaran gitu di negara ini? Well, secara hukum, Indonesia tuh punya regulasi yang sangat ketat terhadap hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI. Nah, tapi kenapa masih banyak produk-produk KW di pasar kayak di Mangga 2, Tanah Abang, Marketplace Online, dan lain-lain? Itu karena pertama, delik aduannya. Jadi gini maksudnya, hukum pelanggaran merek di Indonesia, mayoritas itu tuh berdasarkan dari delik aduan. Artinya, polisi itu baru bisa bergerak ketika yang ngelapor itu adalah pemilik brandnya langsung. Jadi misalnya nih, kayak kita nge-KW-in barang Adidas gitu. Sedangkan kita, rakyat sipil yang nggak ada urusannya apapun atau nggak ada sangkut pautnya dengan brand tersebut, ya kita nggak bisa ngelaporin mereka. Jadi harus brand-brandnya langsung gitu loh, yang mereka tuh turun tangan buat bikin laporan. Tapi permasalahannya adalah, banyak dari brand-brand tersebut itu males gitu. Kayak mereka tuh nggak mau keluar waktu, nggak mau keluar uang lebih banyak buat ngurusin hal-hal seperti itu. Atau mereka juga sadar gitu, kalau mereka punya target pasar sendiri. Buat orang-orang yang punya penghasilan tinggi, orang-orang punya penghasilan cukup lah seenggaknya, ya mereka akan beli produk yang originalnya. Sedangkan produk-produk KWN itu dibiarkan untuk tersebar gitu aja, ya karena buat apa gitu loh ngurusin gitu semua, yang mereka tuh harus keluar uang lebih banyak, tenaga lebih banyak juga gitu kan, effort juga, belum lagi ribet-ribetnya segala macam. Toh hasilnya juga gitu-gitu aja gitu, dan produk mereka juga tetap laku-laku aja ya kan. Jadi buat mereka, lebih baik mereka fokus untuk ngembangin produk mereka sendiri aja, ketimbang ngurusin bawah-bawahan yang bikin produk KW-nya. Toh apalagi penjual dan pembeli dari barang KW itu kan kayak mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh ngelakuin kriminalitas ya kan. Jadi kayak mereka ya udah mereka cuma transaksi aja, penjual dan pembeli, ada supply ada demand. Tapi mereka tuh nggak mikir gitu kayak apa sih dampaknya ke perusahaan si brand asli ini gitu, atau kayak sebenarnya boleh nggak sih kita ngelakuin ini? Ya mereka nggak kepikiran ke situ semua. Yang mereka pikirin adalah ya mereka mau, mereka punya duitnya dan ya udah mereka bawa pulang barangnya gitu. Jadi nggak perlu lagi ngurusin hal seperti itu. Lagi pula ya, aparat itu tuh biasanya lebih suka ngurusin masalah-masalah yang memang punya dampak yang besar lah gitu, dampak yang fatal, ketimbang mereka tuh ngurusin pedagang-pedagang seperti itu yang ya mereka juga jualan buat sesuap nasi ya kan. Jadi efeknya itu tuh nggak sebesar itu. Jadi kalau secara hukum, memang produk-produk KWN itu lebih mudah untuk tersebar luas ya karena regulasi yang ada gitu loh. Regulasi yang ada yang memang berdasarkan delik hukum dan ya si pemilik brandnya langsung aja tuh malas gitu buat ngurusin itu semua. Dan ini juga udah ternormalisasi gitu sama banyak masyarakat di mana ya udah mereka juga jualan untuk kehidupan mereka sehari-hari ya kan, dan selagi itu nggak ngerugiin diri kita personal, diri kita pribadi, ya pasti akan banyak dari kita yang malas gitu buat ngurusin hal seperti itu. Nah dari itu semualah yang ngebikin produk-produk KWN itu tersebar luas begitu aja, seakan-akan tanpa ada pengawasan atau tanpa ada pengetatan apapun. Dan harusnya memang itu menjadi sebuah konsekuensi ya, atau menjadi sebuah risiko lah dari brand-brand terkenal tersebut ketika mereka tuh masuk ke pasar negara berkembang kayak kita gitu. Dimana dengan masyarakatnya yang kolektif, masyarakatnya juga yang ada banyak, belum lagi lingkungan-lingkungannya yang belum mikir sampai ke arah sana gitu ya. Ya udah, ini menjadi suatu hal yang normal-normal aja. Gue nggak menyarankan untuk kalian tuh beli produk yang KW ya, karena mau bagaimanapun produk original itu tetap harus yang diutamakan gitu. Karena walaupun secara sosial memang hal ini udah dinormalisasikan secara paksa, tapi tetap kita harus punya etika untuk menghargai brand atau karya orang lain. Toh sekarang juga banyak ya kan produk-produk lokal yang kualitas itu sebenarnya nggak jauh beda kok dengan brand-brand tersebut gitu. Memang gue juga sendiri akun juga kalau memang banyak brand-brand mahal tersebut itu mereka tuh banyak yang ngejual dari sisi prestisnya gitu. Jadi kayak orang tuh ketika pakai produk mereka, mereka tuh jadi ngerasa lebih percaya diri, mereka tuh ngerasa lebih keren aja gitu dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Karena ya pada dasarnya itu yang mereka jual tuh adalah prestisnya. Walaupun secara fungsi, ya mungkin banyak produk-produk lokal di negara kita tuh yang kurang lebih akan sama dengan kualitas di produk tersebut. Tapi gimana pun itu balik lagi ke hak kalian gitu. Gue sangat-sangat merekomendasikan, bahkan gue juga sangat-sangat anti juga ya dengan barang-barang yang KW. Terkhusus barang-barang lokal juga ini yang di-KW-in, jadi udahlah barang lokal, di-KW-in juga lagi barang lokalnya. Itu berdampak sangat besar banget sih buat si perusahaan tersebut, bahkan berdampak juga buat ekonomi.
Tapi gimana nih pendapat lu? Apakah lu ada pandangan lain dari masalah produk KW ini atau lu mau ada tambahan lagi gitu? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.